Oke, kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita masuk ke Mulung Pikiran sesi ke-7, khususnya pengantar teori sosial part keempat ya, part keempat. Setelah di part pertama kita membahas teori individualistik dan teori naturalistik sebagai teori yang eksis terlebih dahulu sebelum teori sosial ya. Terus di part 2 kita membahas teori struktural konsensus, dan di part ketiga kita membahas teori struktural konflik sekaligus membedakan antara teori struktural konsensus dan teori struktural konflik. Nah, di part keempat ini kita akan membahas satu perspektif teori lagi, perspektif yang mendasar ya, sebelum kita belajar teori sosial dari tokoh-tokoh, yaitu kita masuk ke perspektif atau teori tindakan. Nah, teori tindakan ini agak berbeda dengan, atau memang berbeda ya pada dasarnya, berbeda dengan dua teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dua teori yang sudah kita bahas, struktural konsensus dan struktural konflik, itu basisnya adalah struktur ya, struktur sosial. Jadi yang dibahas itu makro ya, kalau saya sebut sih makro ya, karena yang dibahas adalah struktur sosial, jadi lebih besar, cakupannya lebih luas, makro. Tapi kalau teori tindakan ini lebih mikro, dia lebih melihat sisi personal atau individualnya anggota masyarakat, yaitu manusia atau individu itu sendiri gitu loh. Nah, jadi agak berbeda dari dua teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau misalkan teori struktural konsensus nanti di antaranya teori-teori seperti teorinya Durkheim, Emil Durkheim, dan Durkheimian, orang-orang yang dipengaruhi oleh Durkheim, fungsionalisme misalnya, atau August Comte juga termasuk di dalamnya, meskipun Comte ya, tidak secara spesifik merujuk pada fungsionalisme, tapi fungsionalisme berangkat dari gagasan positivismenya August Comte. Kalau teori struktural konsensus jelas struktural konflik, kalau teori struktural konflik nanti variannya adalah Marxisme, neo-Marxisme, dan feminisme. Di antaranya seperti itu. Nah, kalau teori tindakan ini nanti kita bisa ketemu Max Weber, fenomenologi misalnya, tradisi fenomenologi ya. Di antaranya mungkin kita ketemu Husserl dan kawan-kawan, tapi kelihatannya di buku ini tidak detail membahas fenomenologi Husserl, Heidegger, dan kawan-kawannya ya, Ponti misalnya, Berger, hanya sedikit pengantar nanti di fenomenologi. Kemudian teori labeling misalnya itu nanti masuk di tindakan, misalnya kita ketemu Charles Cole dan Erving Goffman di dramaturginya misalnya. Kelihatannya juga nggak ada dramaturgi di sini ya. Untuk Erving Goffman nanti membahas atau dibahas di bagian teori penciptaan, teori tentang identitas ya, identitas citra diri, itu nanti kita ketemu di Erving Goffman. Dan Erving Goffman ini ya kurang lebih perspektifnya seperti teori tindakan, jadi melihat mikro ya, melihat fenomena sosial dari sisi mikronya daripada Marxisme atau Durkheimian yang melihat struktur sosial. Oke, kita langsung mulai masuk saja ya ke pembahasannya. Jadi kita mulai dari pengaruh interpretasi terhadap perilaku. Jadi kalau di teori struktural konsensus itu key point-nya adalah sosialisasi, proses penanaman nilai. Kalau di struktural konflik key point-nya adalah distribusi keuntungan atau keberuntungan ya. Tapi kalau di teori tindakan key point-nya adalah perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku individu yang lain, di mana dalam kondisi saling memengaruhi itu terjadi proses interpretasi atau penafsirannya. Jadi teori ini berkembang agak berbeda dari dua teori sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi pada dasarnya ketiga teori baik konsensus, konflik, atau tindakan itu sama-sama berusaha menjelaskan mengapa manusia dalam masyarakat berperilaku secara teratur, atau kenapa sih masyarakat itu bertindak, berperilaku, kira-kira sebabnya apa gitu,
sama-sama dijelaskan oleh tiga teori ini. Tapi teori tindakan tidak mencari pengaruh struktur sosial terhadap manusia. Jadi tidak dicari unsur-unsur variabel-variabel dalam struktur, ya, dalam struktur sosial. Tapi tidak juga fokus pada aturan kebudayaan atau ketidakmerataan distribusi keberuntungan. Jadi tidak fokus pada struktur, tidak fokus pada aturan-aturan nilai norma, tidak, dan juga tidak fokus pada distribusi keberuntungan gitu. Jadi fokus pada individu, fokus pada kemampuan manusia dalam melakukan penafsiran atau interpretasi, seperti itu. Teori tindakan fokus pada hubungan sosial manusia satu sama lain, yaitu bagaimana berbagai pihak dapat memahami satu sama lain sehingga interaksi terjadi. Jadi kalau bagi teori konsensus misalnya, jadi kita berusaha untuk memahami teori tindakan dengan coba mengkomparasikannya, ya, atau membandingkan dengan dua teori yang kita sudah bahas di part atau sesi sebelumnya, sehingga kita bisa sedikit membedakan bedanya teori struktural konsensus dengan teori struktural konflik apa gitu. Jadi bagi teori konsensus, manusia bertindak dan berperilaku berdasarkan aturan yang disosialisasikan, gitu ya. Jadi kalau premisnya teori struktural konsensus kan segala macam perilaku, tindakan, sikap kita itu sebenarnya sudah disetir atau sudah dikendalikan oleh struktur sosial. Jadi seberapa declare-nya kita bahwa kita ini otonom, mandiri, bebas, pokoknya kita melakukan apa saja itu sekehendak kita lah. Kalau kata teori konsensus, tidak selalu, gitu kan. Semua tindakan kita itu tidak mungkin keluar dari kaidah tata struktur sosial gitu loh. Kalau saya orang Jawa, saya hampir tidak mungkin meninggalkan tata nilainya orang Jawa gitu loh. Seberapapun saya mencobanya gitu. Karena kita sudah lahir di satu kebudayaan yang sudah lahir duluan. Itu kan kalau premisnya teori konsensus, nanti teman-teman bisa cek lagi di sesi-sesi sebelumnya, ya. Tapi kan kemudian bagaimana individu memutuskan suatu tindakan dalam latar sosial, ya? Mengapa individu memilih satu tindakan ketimbang tindakan yang lain? Itu kan yang jadi pertanyaan kan ketika kita coba menggugat teori konsensus misalnya, ya. Kalau segala macam tindakan manusia itu sudah ditentukan oleh struktur sosial, ya. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berinteraksi gitu kan, merespon satu fenomena itu ternyata sudah dikendalikan oleh aturan struktur. Nah, kenapa kita bisa melakukan tindakan yang satu dan meninggalkan tindakan yang lain? Kenapa tata nilai yang seharusnya adalah mencium tangan guru, tapi kok ada juga peserta didik yang memilih untuk tidak mencium tangan guru? Kalau ada seorang anak Jawa yang punya tata nilai ketika berjalan di depan orang tua harus menundukkan badan, tapi kok ada anak Jawa yang lain justru nyantai saja jalan di depan orang tua tanpa menundukkan badan gitu kan. Itu kan ada pilihan, artinya dia memilih untuk tidak menundukkan badan, padahal struktur sosial atau tata nilai orang Jawa menghendaki kalau berjalan di depan orang tua harus menundukkan badan gitu, ya. Kenapa tata nilai kebudayaan orang Indonesia itu ramah sopan terhadap orang yang lebih tua, tapi ada loh individu yang lain yang mengindahkan tata nilai itu, dan kalau ngobrol sama orang tua seenaknya sendiri misalnya. Itu kan ada proses memilih tindakan gitu, tidak serta-merta bertindak itu berdasarkan definisi kebudayaan. Jadi kalau kebudayaannya A, maka perilaku kita pasti A gitu kan. Asumsinya kan begitu kalau di teori konsensus. Jadi seolah-olah hidup manusia itu dalam kehidupan sosial mekanis sekali. Kalau budayanya bertemu dengan teman itu menyapa misalnya, pasti besar kemungkinan kita akan menyapa ketika ketemu teman kita, kan itu asumsi teori konsensus. Tapi kenapa ada teman kita yang justru tidak menyapa kita gitu kan, padahal tata nilai kebudayaannya sapa menyapa adalah hal yang eksis gitu, ya, yang disosialisasikan dari kecil. Tapi ada loh orang yang memilih untuk tidak saling menyapa, bahkan saling bermusuhan misalnya. Itu kan menjadi pertanyaan juga. Artinya kehidupan manusia dalam
landscape sosialnya itu tidak selalu selaras dengan kebudayaan. Dalam melakukan tindakan kita selalu memilih gitu loh. Memilih untuk melakukan A dan memilih untuk tidak melakukan B gitu ya. Seperti itu. Itu untuk memahaminya. Untuk membedakan dengan teori konsensus. Lantas kan kenapa ada yang bertindak tidak sesuai dengan aturan kebudayaan seperti yang saya ilustrasikan tadi? Kenapa itu bisa terjadi gitu? Kenapa ada orang tidak sopan padahal aturan kebudayaannya menghendaki orang harus sopan? Kenapa ada yang bertindak kriminal padahal aturan kebudayaannya menghendaki saling mengasihi, saling menyayangi gitu? Tapi kenapa ada pelanggaran semacam itu kan? Itu kan nggak bisa dijawab oleh teori konsensus, atau teori konsensus hanya mengatakan bahwa itu adalah pengkhianatan atas aturan kebudayaan gitu, sehingga dia dapat label penyimpang dan seterusnya dan perlu disadarkan gitu kan. Tapi bagi teori tindakan di situ ada proses memilih, sebenarnya memilih tindakan yang satu dan meninggalkan tindakan yang lain, atau tidak memilih tindakan yang lain. Nah, esensi kehidupan sosial adalah kemampuan manusia dalam melekatkan makna pada realitas dan kemudian memilih untuk bertindak menurut cara tertentu dalam interpretasi atau tafsiran tertentu gitu loh. Jadi individu manusia dalam kehidupan sosial untuk dapat melakukan tindakan, kita coba komparasikan lagi ya. Dalam perspektif teori konsensus, untuk dapat melakukan tindakan, manusia dipengaruhi oleh aturan kebudayaan. Ya, sehingga ketika dia bertindak, dia pasti tidak akan jauh-jauh dengan aturan kebudayaannya, tata nilai normanya. Itu asumsinya teori konsensus. Bagi teori tindakan tidak seperti itu, ya. Kenapa manusia individu bertindak dalam kehidupan sosial? Karena dia pertama tadi memilih untuk melakukan tindakan satu dan meninggalkan atau tidak memilih tindakan yang lain. Nah, kenapa dia sampai pada titik memilih dua tindakan atau lebih misalnya? Itu karena dia melakukan interpretasi atau tafsiran atas situasi tertentu. Jadi ketika kita ngobrol sama teman kita, itu pertama tidak serta-merta alam bawah sadar gitu, tiba-tiba kita ngobrol gitu kan. Atau ya ngobrol itu hal yang alamiah gitu kan. Padahal dalam proses interaksi, ngobrol, itu sebenarnya kita saling menafsirkan. Saya menafsirkan Anda dan Anda menafsirkan saya, gitu. Sehingga kita melakukan komunikasi atau interaksi di situ. Oke? Jadi bertindak menurut cara tertentu dalam interpretasi tertentu. Apakah saya harus marah dengan Anda? Ataukah saya harus senyum pada Anda? Keputusan untuk marah atau senyum pada Anda itu lahir dari proses tafsiran interpretasi saya ketika melihat misalnya gestur Anda, mimik wajah Anda, ekspresi Anda, atau apa yang Anda katakan melalui bahasa, melalui ungkapan, gitu loh. Ya, jadi marah, sedih, senyum, atau ngajak ngobrol, atau ngajak diskusi, atau apapun itu, tindakan apapun itu sebenarnya lahir dari proses kita menafsirkan situasi. Kalau ilustrasinya adalah ngobrol dengan teman, maka kita menafsirkan teman kita dalam kondisi yang seperti apa. Sehingga ketika kita ngobrol, pada dasarnya kita menyesuaikan diri dengan interpretasi kita atas teman kita, situasi teman kita seperti apa. Jadi kita bertindak, berperilaku didasarkan atas kesadaran kita bahwa tindakan atau perilaku tersebut memiliki nilai atau makna tertentu misalnya. Jadi ketika kita bertindak, sebenarnya kita juga memiliki kesadaran bahwa tindakan kita itu memiliki nilai-nilai tertentu atas interpretasi kita, atas tafsiran kita. Jadi apakah tindakan kita terpuji, apakah tindakan kita ini baik, romantis, buruk, dan seterusnya. Itu kan interpretasi kita terhadap situasi. Jadi tidak serta-merta berada dalam kendali struktur atau kelompok dominan. Jadi kita bertindak itu tidak dikendalikan sepenuhnya oleh struktur sosial atau aturan kebudayaan, apalagi hegemoni kelompok dominan, kapitalis, patriarki misalnya. Kata teori tindakan nggak begitu. Kita melakukan tindakan karena kita menafsirkan situasi, karena kita menginterpretasi situasi gitu.
Situasinya seperti apa? Situasinya sedang riang gembira, maka saya melakukan tindakan yang menurut saya sesuai dengan kondisi yang riang gembira. Gitu loh. Makna tindakan saya apa? Ya tindakan yang menyenangkan, tindakan yang baik, terpuji, romantik, dan lain-lain gitu ya. Nah, misalnya aktivitas bekerja. Aktivitas bekerja bagi apa? Bagi teori konflik misalnya itu sebenarnya ya satu hegemoni kelompok dominan ya. Jadi kenapa kita bekerja di pabrik A misalnya itu sebenarnya ya kita dalam situasi kesadaran palsu kalau kata Marx. Karena kita sedang dieksploitasi di situ. Sehingga ketika kita menghasilkan sepatu, ketika kita menghasilkan tas itu pada dasarnya ya kita cuma diperalat oleh kelas dominan namanya kapitalis gitu. Itu kalau bahasanya teori struktural konflik ya. Bahasanya teori struktural konsensus, kenapa kita bekerja itu ya pada dasarnya ya karena kita mengikuti aturan kebudayaan yang ada. Karena aturan kebudayaan yang ada menghendaki misalnya laki-laki harus bekerja atau perempuan harus bekerja sesuai dengan tata nilai kebudayaannya gitu. Jadi kita hanya memenuhi aturan kebudayaan itu. Tapi bagi teori tindakan, bekerja itu adalah aktivitas tersendiri gitu loh. Aktivitas yang membuktikan bahwa manusia, kita, individu itu punya kemampuan atau kapasitas, kemampuan membuat sepatu, kemampuan membuat tulisan, kemampuan membuat tas gitu. Atas interpretasi kita dan seterusnya. Jadi kita bisa memaknai tindakan kita sendiri gitu loh. Bukan dimaknai oleh di luar entitas yang di luar diri kita gitu loh. Ketika kita bekerja dalam perspektif teori struktural konflik kan maknanya kita dieksploitasi. Dalam teori struktural konsensus makna kerja kita adalah mengikuti aturan kebudayaan. Dalam teori tindakan, bekerja itu terserah kita mau maknai sebagai apa. Mau kita maknai sebagai optimalisasi potensi diri, atau tadi membuktikan kemampuan atau kapasitas diri, terserah kita. Jadi yang yang menjadi titik terpenting dalam membahas fenomena sosial atau membahas masyarakat dalam perspektif teori tindakan, individu itu sendiri yang menjadi pemeran utama, bukan struktur sosial, bukan aturan kebudayaan, apalagi kelompok dominan, gitulah. Oke? Nah, misalnya itu ada dua buah gambar ya. Kita mulai dari gambar pertama dulu. Yang pertama, gambar itu kan kurang lebih seorang pria yang memberikan setangkai bunga mawar kepada kekasihnya, katakanlah seperti itu. Kenapa kita tiba pada satu tindakan yaitu memberikan setangkai bunga mawar kepada orang yang kita cintai ya. Itu bukan berarti ada standaritas dalam aturan kebudayaan bahwa kalau kita mencintai seseorang kita harus memberikan setangkai bunga mawar, bukan seperti itu. Apalagi ini hegemoni industri bunga mawar misalnya, enggak. Tapi kenapa kita memilih untuk memberikan setangkai bunga mawar kepada orang yang kita cintai, kepada kekasih kita? Karena kita merasa bahwa dengan memberikan setangkai bunga mawar atau makna dari pemberian setangkai bunga mawar kepada kekasih kita itu adalah satu tindakan yang romantik gitu. Ada makna-makna tertentu, tindakan yang mencerminkan misalnya kasih sayang, rasa cinta, maka kita memilih untuk memberikan setangkai bunga mawar. Kenapa kita tiba pada makna itu? Karena kita menginterpretasinya. Karena kita menafsirkan kekasih kita itu kalau dikasih setangkai bunga mawar, dia senang atau sedih misalnya. Suatu waktu kita memberikannya lalu dia senang, kemudian memeluk kita misalnya, maka keesokan harinya kita punya referensi yaitu tafsiran itu bahwa ketika saya memberikan setangkai bunga mawar kepada kekasih saya merasa senang. Berbeda kalau yang saya kasih misalnya sebatang rokok, misalnya ternyata kekasih saya tidak senang. Kekasih saya jauh lebih senang ketika saya memberikan setangkai bunga mawar. Kenapa kita tiba pada satu makna bahwa kekasih saya lebih memilih setangkai bunga mawar daripada sebatang rokok? Karena kita menafsirkan apa yang ada di hadapan kita, menginterpretasi respon yang diberikan kekasih kita. Nah, sehingga kita tiba pada tindakan memberikan setangkai bunga mawar seperti itu. Jadi key pointnya interpretasi ya, key pointnya itu penafsiran. Nah, gambar kedua itu mungkin jempol seperti ini ya. Itu juga terjadi proses pemaknaan ketika kita melihat
dosen kita misalnya memberikan satu gestur, memberikan jempol seperti ini atau memberikan simbol seperti ini gitu ya. Atau dalam daring PJJ kemudian dosen kita memberikan simbol jempol seperti ini. Ini jempol tidak hanya jempol saja ya yang tidak bermakna, tapi kita selalu memaknai apa yang kita lihat untuk kemudian kita tindak lanjuti menjadi sebuah respon atau tindakan. Ya, ketika misalnya diskusi kemudian kita menjawab pertanyaan dan dosen kita memberikan jempol tanpa berkata apa-apa, kemudian kita menafsirkan bahwa jempol ini artinya adalah bagus, ya, sukses misalnya, baik gitu kan. Sehingga kita berusaha untuk tiba pada jempol-jempol yang lainnya gitu. Sehingga ketika diskusi kita berusaha menjawab pertanyaan semaksimal mungkin supaya kita dapat jempol itu sendiri. Bukan jempolnya, tapi makna dari jempol ini yang kita tafsirkan bahwa jempol ini artinya bagus, sukses, baik, luar biasa misalnya. Itu jadi ada proses penafsiran di situ. Apakah jempol selalu berarti bagus, baik, sukses, luar biasa? Tidak selalu, tergantung kita menafsirkannya. Jadi jempol ini bisa kita tafsirkan macam-macam. Kalau begini misalnya bagus, baik. Tapi kalau begini dalam budaya Jawa misalnya silahkan, gitu ya, monggo. Ya, Anda duluan biasanya daripada begini kadang tidak sopan maka pakai jempol gitu kan, kalau agak miring dikit ya. Atau dosen kita memberikan jempol tapi sambil garuk-garuk sebelumnya, jadi garuk-garuk dulu baru bagus gitu lah. Oh, itu tandanya bukan bagus atau luar biasa jawaban kita, tapi kok jawabanmu ngawur misalnya. Atau jadi tadi saya terangkan kok Anda tidak paham-paham dalam perkuliahan, maka dia kasih jempol sebagai satir, sebagai sindiran gitu kan. Jadi tergantung kita memaknai jempol ini sebagai apa, tergantung kita memaknai setangkai bunga mawar itu seperti apa. Jadi kita tiba pada interaksi, tiba pada tindakan karena kita melakukan proses interpretasi atau penafsiran atas situasi yang ada, atas lawan bicara kita, atas apapun lah. Jadi apa yang kita lihat pasti kita tafsirkan. Tidak mungkin tidak ditafsirkan, itu dalil teori tindakan ya. Karena tafsiran akan tiba pada tindakan. Gitu. Karena tafsiran akan tiba pada interaksi. Gitu. Ada kajian yang lebih lengkap tentang tafsir menafsir ya. Misalnya dalam filsafat ada hermeneutik atau hermeneutika, di mana awalnya menafsirkan teks ya, tapi kemudian kenapa teks ini bisa ditafsirkan A, B, C, D, kemudian ada beberapa variannya, ada tokoh-tokohnya termasuk Max Weber yang kemudian memberikan corak hermeneutiknya sendiri dengan nama Verstehen. Saya lupa dipengaruhi oleh antara Schleiermacher atau Willem Dilthey, kayaknya sih Willem Dilthey ya, yang mempengaruhi Weber untuk tiba pada satu metode yang namanya Verstehen gitu. Jadi tafsir menafsir ada kajian yang lain di samping teori tindakan atau semiotik atau semiologi misalnya yang mengkaji tentang tanda ya, tanda penanda itu nanti kita bisa ketemu misalnya di yang Baudrillard misalnya atau Jacques Derrida misalnya, itu yang membahas semiotik atau Roland Barthes dan lain-lain. Tapi nanti ya itu kita ketemu di tokoh-tokoh nanti. Insya Allah kalau ternyata di sini ada yang Baudrillard, kita bisa belajar tentang semiotik mungkin. Kalau saya juga mampu untuk menerangkannya ya, karena agak susah juga antara semiologi, semiotik, hermeneutik. Itu bukan di luar sosiologi ya. Itu lebih dekat pada kajian filsafat. Jadi teman-teman dari prodi filsafat sebenarnya jauh lebih mampu menjelaskan itu daripada saya yang mungkin prodi sosiologi. Oke, kita berikutnya masuk ya ke teori tindakan. Masuk ke teori tindakan itu sendiri. Jadi teori tindakan ini fokus pada kehidupan sosial yang levelnya mikro ya, yaitu cara individu berinteraksi satu sama lain dalam konteks kehidupan sosial secara individual. Jadi bukan makro ya, cara struktur sosial memengaruhi perilaku individu. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya. Jadi untuk sampai pada tindakan atau perilaku, bedanya teori yang struktural seperti konsensus dan konflik dan teori tindakan yang interpretivis ya. Jadi kalau teori struktural itu jadi struktur memengaruhi perilaku atau tindakan ya. Tapi bagi teori interpretivis seperti teori tindakan ya, individu itu memengaruhi struktur. Jadi kalau di teori struktural
struktur memengaruhi individu, di teori tindakan individu memengaruhi struktur, gitu ya. Jadi masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi manusia, bukan penyebab interaksi manusia. Jadi individu memengaruhi atau menghasilkan struktur sosial, bukan sebaliknya. Jadi ini kebalikan dari teori yang struktural, baik konsensus maupun konflik. Jadi konsensus dan konflik itu sama ya, teori yang sifatnya struktural, makro, tapi dia cuma beda posisi saja dalam melihat strukturnya itu. Tapi kalau teori tindakan dia benar-benar berbeda sendiri ya. Itu menurut saya seperti itu. Jadi bagi teori tindakan, masyarakat itu ya hasil interaksi manusia, bukan interaksi disebabkan oleh masyarakat. Bagi teori struktural, untuk tiba pada interaksi atau tindakan, masyarakat ini kan nanti memengaruhi individu gitu. Jadi masyarakat seolah-olah punya punya ruangannya sendiri gitu. Masyarakat seolah-olah unsur ekstern yang memengaruhi individu. Padahal masyarakat ya individu itu sendiri gitu loh. Jadi bagi teori tindakan seperti itu. Masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi. Interaksi menghasilkan masyarakat karena kebetulan interaksinya sama, masuk ruang intersubjektif, ya kemudian berhimpun dan jadilah masyarakat begitu. Dengan mengkaji atau memahami bagaimana manusia berinteraksi, maka dapat dipahami pula struktur sosial atau bagaimana keteraturan sosial yang diciptakan. Jadi dengan memahami ya cara manusia berinteraksi, kira-kira yang diinterpretasi ini apa, kemudian penafsiran atau interpretasinya itu bunyinya seperti apa, maka kita dapat paham kira-kira struktur sosialnya bunyinya seperti apa. Kurang lebih bunyinya struktur sosial ya hampir sama dengan bunyinya interpretasi-interpretasi yang ada. Meskipun penafsiran atau interpretasi itu berbeda ya, tapi ketika dia masuk ruang intersubjektif, maka pasti ada interpretasi-interpretasi yang sama, kebetulan sama gitu. Seperti setangkai bunga mawar, batang coklat, baik buruk dan seterusnya, itu kan sopan tidak sopan misalnya, itu kan tidak pasti berbeda-beda, tapi bisa juga sama, sehingga kita bisa paham struktur sosialnya kira-kira bunyinya seperti apa gitu. Dengan memahami cara manusia berinteraksi. Cara manusia berinteraksi maksudnya adalah tadi proses-proses interpretasi atau proses menafsirkan. Sebagian tindakan manusia bersifat tidak sengaja atau involuntary, tapi hampir semuanya bersifat sengaja, voluntary. Jadi tindakan manusia itu sepenuhnya sengaja atau sepenuhnya tidak sengaja. Bagi teori tindakan, sebagian memang tidak sengaja. Tidak sengaja itu biasanya dikaitkan seperti hewan ya. Jadi insting kalau bahasanya Freud dalam psikoanalisanya gitu. Jadi kita bertindak begitu saja gitu, tanpa tujuan, tanpa sengaja, misalnya menguap, menggaruk, tersenyum. Tersenyum pun sebenarnya ya tersenyum pun juga ada interpretasi sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa sebagian tindakan manusia, sikap perilakunya itu ya bersifat instingtif ada, gitu kan? Yang involuntary gitu ya, tidak sengaja misalnya. Lapar misalnya itu kan tidak sengaja, haus tidak sengaja, dan seterusnya. Misalnya di Freud ada dua insting, ada eros, thanatos misalnya, itu kan salah satu penyebab dari tindakan yang involuntary. Tapi hampir semua tindakan manusia itu pasti voluntary, disengaja. Jadi tindakan itu, kata teori tindakan, merupakan hasil dari pikiran. Jadi kenapa kita sampai atau tiba pada satu tindakan, ya, entah itu membantu, memukul, mencolek, memegang misalnya, memegang manusia ya, ini nanti agak berbeda tindakan sosial dengan tindakan non sosial gitu. Jadi apakah memegang teman kita, merangkul teman kita, ngobrol dengan teman kita, diskusi, debat, memberikan ABC, memberikan barang-barang dan seterusnya, memberikan minuman misalnya, untuk sampai pada satu tindakan itu ya, sebenarnya kita juga menggunakan pikiran, atau itu adalah hasil dari pikiran. Memilih yang ini dan bukan yang itu, entah apapun alasannya, itu juga kan hasil dari proses pikiran gitu kan. Alasan itu bisa bermacam-macam, baik buruk, indah tidak indah, dan lain-lain, faedah tidak faedah gitu kan. Kenapa kita bisa dikatakan menggunakan pikiran dalam bertindak?
Ya karena kita melakukan proses memilih di situ. Kenapa kita memilih tindakan yang satu dan tidak memilih tindakan yang lain? Itu kan ada pertimbangan rasional di situ. Nanti lebih detail kita ketemu di Max Weber ya dalam teori tindakan sosialnya. Tindakan merupakan pilihan purposif atau pilihan yang berorientasi pada tujuan. Jadi tindakan manusia, tindakan individu dalam landscape sosial itu dikarenakan adanya tujuan ya, purposif, bersifat purposif, selalu ada tujuannya. Apapun itu, tujuannya apapun itu. Jadi entah itu keuntungan, kebaikan, kelicikan, keindahan, kefaedahan, efektivitas, efisiensi misalnya, selalu ada tujuannya. Ya, pasti ada tujuannya. Hampir semua tindakan manusia adalah tindakan yang disengaja dan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki gitu. Ya, kenapa kita memberikan setangkai bunga mawar? Karena kita berharap cinta kita dibalas misalnya. Kenapa kita meminjamkan ballpoint? Karena kita berharap dia juga bisa meminjamkan ballpoint lagi di suatu waktu. Kenapa kita menolong dia? Ya, karena tujuan hidup umat manusia adalah saling menolong misalnya. Selalu ada tujuannya. Tindakan manusia dalam perspektif teori tindakan selalu purposif sifatnya. Pasti berorientasi pada tujuan. Selalu ada tujuan yang berusaha tujuan yang dikehendaki, tujuan yang berusaha dituju. Tidak ada tindakan yang kosong gitu loh, kosong, tindakan serta merta itu tidak ada, pasti selalu ada tujuannya. Apapun ya. Tadi seperti memberikan barang-barang, menolong, apalagi ya, tersenyum, apalagi tertawa bersama gitu kan, berdebat, apalagi transaksi ekonomi ya, itu tindakan yang sangat bertujuan, profit ya, orientasinya profit ya, pasti tujuan gitu. Nah, lantas kemudian muncul pertanyaan, berarti tidak ada keikhlasan dong Mas, berarti semua tindakan itu pamrih dong Mas. Loh, ikhlas itu juga salah satu tujuan itu sendiri ya. Jadi bertindak secara ikhlas tanpa pamrih ya itu juga bagian dari tujuan itu sendiri. Tujuan kamu menolong apa? Tujuan kamu menolong apa ya? Karena manusia harus saling menolong gitu kan, ikhlas gitu. Kenapa kita melakukan tindakan tertentu kemudian tidak mau dibalas atau tanpa pamrih? Ya tanpa pamrih itu ya tujuan tindakan kita juga gitu. Atau tujuan tindakan, iya selalu ada tujuannya ya, menolong ya karena supaya dia bisa bangun misalnya, menolong teman kita yang sedang sakit atau terjatuh dari sepeda motor ya supaya dia tidak kesakitan lagi, itu juga tujuan kan gitu. Jadi tujuan yang dimaksud atau pilihan purposif dalam tindakan itu tidak selalu buruk ya, atau jangan masukkan dalam definisi baik buruk lah. Saya selalu menekankan ketika kita belajar teori sosial khususnya, jangan masukkan itu dalam jangan masukkan itu dalam kategorisasi baik atau buruk ya, karena tergantung situasi dan kondisinya gitu. Atau saya bisa katakan itu relatif ya, dan tentatif juga, belum pasti gitu. Sehingga kita sebenarnya nanti jadi justru bingung kalau kita menempatkan setiap teori ini baik atau buruk, karena hampir semua teori itu bekerja ya. Teori yang paling keras sekalipun seperti yang sering didiskusikan banyak orang seperti Marxisme misalnya, itu juga bekerja. Jadi seberapapun kerasnya atau radikalnya satu teori seperti misalnya Thomas Hobbes, Homo homini lupus, Darwinisme misalnya, atau Darwinisme sosial misalnya, yang survival or struggle of the fittest gitu kan, atau Nazisme misalnya, itu sebenarnya juga ada gitu, eksis, bekerja, operatif gitu. Jadi jangan tempatkan di situ ya, nanti justru kita jadi kebingungan kalau kita tempatkan teori ini baik atau buruk. Jadi itu yang dimaksud dengan tindakan ya. Jadi macam-macam pilihan purposif atau orientasi pada tujuan ya dalam tindakan itu macam-macam ya. Jadi narasi tanpa pamrih, narasi ikhlas, narasi saya bertindak tanpa tujuan kok, itu juga bagian dari tujuan itu sendiri. Saya jalan-jalan tanpa tujuan, ya tanpa tujuan itu ya tujuanmu gitu loh. Jadi selalu ada tujuannya gitu.
selalu ada pilihan purposifnya, selalu ada goals yang mau kita tuju gitu. Itu pasti prinsipnya dalam tindakan sosial ya, versi teori tindakan. Nanti di Max Weber nanti lebih detail lagi bahwa tindakan manusia itu selain dikendalikan oleh motif, tapi juga dikendalikan oleh rasionalitas. Khususnya dalam eranya Weber pada saat itu ada satu konsep namanya rasionalitas instrumental. Itu khas pikiran-pikiran fase atau era-era modern, ya, modernitas, modernisme. Itu nanti yang dikritik oleh mazhab Frankfurt atau teori kritis generasi pertama tentang rasio instrumental atau rasionalitas instrumental. Itu nanti kita ketemu di Max Weber. Oke. Nah, keputusan untuk bertindak didasarkan pada interpretasi atau penafsiran atas dunia di sekeliling. Jadi ketika kita bertindak ternyata kita selalu berorientasi pada tujuan atau tindakan kita selalu bersifat purposif, lantas kita bertanya ya, dari mana datangnya tujuan itu? Gitu. Kenapa kita bertindak selalu ada tujuannya? Gitu kan? Nah, tujuan itu sebenarnya lahir dari interpretasi kita sendiri, lahir dari penafsiran kita sendiri terhadap situasi, terhadap lawan bicara, terhadap orang lain, terhadap fenomena misalnya. Jadi kita mewujudkan tindakan yang bersifat purposif, ya, itu sesuai dengan situasi di mana kita menemukan diri kita. Gitu. Di mana kita, ketika kita menemukan diri kita, disitulah terjadi proses interpretasi atau penafsiran. Agak susah ya, karena ini teorinya mikro, jadi nggak mekanis sifatnya gitu. Kalau yang teori struktural itu kan mekanis, kalau budayanya A maka tindakannya A, perilakunya A dan seterusnya. Tapi kalau tindakan ini nggak selalu begitu. Jadi kalau budayanya A, tindakannya bisa Z gitu. Tergantung dia menginterpretasi atau menafsirkan situasinya itu seperti apa, atau dia menemukan dirinya dalam situasi yang seperti apa gitu. Jadi sangat tergantung pada individunya. Nah ini bagi teman-teman yang hobi banget mengutip satu dalil namanya kembali ke individunya, teori tindakan sebenarnya benar-benar membantu Anda dalam menata argumentasi ya di balik kembali ke individunya, tergantung individunya. Karena teori tindakan berorientasi pada individu untuk sampai pada tindakan sosial gitu. Untuk sampai pada struktur sosial pun ya kembali ke individunya gitu. Jadi bagi teman-teman yang cinta dengan dalil itu bisa manfaatkan teori tindakan. Nah, contohnya begini. Kita menemukan diri kita dalam struktur budaya Jawa misalnya, maka kita menafsirkan situasi sehingga kita bertindak layaknya orang Jawa. Bukan strukturnya yang mengendalikan hidup kita, tapi situasinya yang kita tafsirkan, lalu tafsiran itu kita gunakan untuk bertindak. Itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau struktur orang Jawa yang mengendalikan perilaku hidup kita, itu kan seolah-olah mekanis ya. Jadi ada dua entitas eksternal yang kemudian yang satu dominan dan yang satu tidak dominan. Kemudian yang struktural ini memengaruhi individu dan individu melahirkan tindakan. Tapi bagi teori tindakan, pemeran utamanya tetap di individu. Jadi situasi, kalau kita ilustrasikan situasinya namanya budaya Jawa, masyarakat Jawa, di situ individu melakukan interpretasi atas situasinya, melakukan penafsiran atas situasinya. Kalau saya ketemu orang tua harus seperti apa, kalau saya ketemu guru dosen harus seperti apa, kalau saya ngobrol dengan orang yang lebih tua pakai bahasa di level yang mana, nah itu kita menafsirkan sebenarnya. Bukan bahasa tata nilai bahasa yang mengendalikan hidup kita ya, yang mengatur bagaimana kita berinteraksi, tapi kita menafsirkan situasi itu dulu untuk sampai pada tindakan. Gitu. Nanti agak kontradiktif penjelasannya karena teori tindakan mengesampingkan struktur dan sangat dominan pada individu ya, yang kemudian nanti mencoba didamaikan oleh Pierre Bourdieu dalam strukturalisme genetiknya ya, yang ya pada dasarnya hidup manusia itu ya menafsirkan apa yang di luar dan mengekspresikan apa yang di dalam gitu kan. Jadi yang di luar yang struktural ini ya eksis, ya individu juga eksis gitu. Atau dalam dialektika konstruksi sosial atau dialektika realitas sosialnya
Peter L. Berger ya, di mana ada internalisasi, ada eksternalisasi, dan sampai pada objektivasi. Objektivasi ini ya entitas struktural, gitu. Budaya, nilai, apa tata perilaku yang kemudian seperti siklus masuk ke internalisasi. Internalisasi itu apa ya, diserap ya budaya-budaya itu, nanti kemudian diekspresikan atau eksternalisasi. Ekspresi ini kalau kebetulan sama dan disepakati, dia jadi objektivasi, dan kembali lagi itu bisa jadi rumusan ketika kita mau membumikan satu budaya ya. Jadi dialektika konstruksi atau realitas sosialnya Peter L. Berger itu juga mendamaikan antara entitas struktural dengan entitas individual, sama dengan strukturalisme genetiknya Pierre Bourdieu gitu. Jadi struktural dan individual didamaikan, ya dua-duanya berpengaruh lah, nggak ada yang lebih dominan gitu. Tapi kita fokus pada tindakan ya, yang lebih dominan pada individu. Jadi tadi individu menafsirkan atau menemukan dirinya dalam ruang yang seperti apa, kemudian dia melakukan interpretasi atau penafsiran atas apa yang dia lihat atau proses penginderaan yang dia lakukan, kemudian ditafsirkan. Tafsiran itu yang jadi referensi untuk jadi tindakan yang purposif seperti itu. Agak sulit ya, tapi semoga teman-teman bisa paham. Jadi kalau teori tindakan mengamati struktur lalu bertindak, kalau teori konsensus itu struktur mensosialisasikan nilai, lalu individu atas sosialisasi nilai tadi baru bertindak. Kalau konflik hampir sama dengan konsensus, tapi nilai-nilai yang disosialisasikan itu sebenarnya tidak netral ya, tapi ada yang membuat by design, ada kelompok yang mendesain itu. Itu bedanya untuk tiba pada tindakan. Ada penjelasan yang berbeda antara teori tindakan, teori konsensus, dan teori konflik. Oke. Berikutnya, tindakan sosial adalah tindakan yang kita pilih sesuai dengan interpretasi kita atas perilaku orang lain atau latar situasi tertentu. Jadi kalau tindakan sosial di Weber misalnya, kita agak spoiler dikit ya. Bedanya tindakan non-sosial, saya sebut non-sosial saja, dengan tindakan sosial itu apa sih? Ada beberapa ilustrasi yang pernah diberikan dosen saya untuk mempermudah. Kalau kita lempar batu ke sungai, itu tindakan non-sosial. Tapi kalau kita lempar batu ke teman kita, itu tindakan sosial. Karena dibalik lempar batu itu, kalau bahasanya Weber ya ada motif di situ. Ya misalnya, kalau dalam bahasanya teori tindakan ya ada penafsiran kenapa individu itu tiba pada tindakan yang namanya melempar batu ke temannya. Tapi kalau melempar batu ke sungai itu motifnya apa, objeknya juga benda mati gitu kan, yang dihadapi juga benda mati, interpretasi untuk tiba pada melempar batu ke sungai apa, jadi tidak ada dialektika di situ dengan apa sungai ya, beda dengan manusia atau masyarakat. Jadi tindakan sosial pasti melibatkan masyarakat atau individu atau manusia ya, bukan makhluk hidup non human gitu, seperti apa tumbuhan atau hewan, itu bukan termasuk tindakan sosial. Apakah itu masuk tindakan ekologis, nanti itu beda kajian lagi ya. Bagi teori tindakan, bagi teori tindakan sosial adalah tindakan yang kita pilih tadi ya, sesuai dengan interpretasi atas perilaku orang lain dan situasi tertentu. Nah, misalnya begini. Seseorang mengacungkan tinju kepada Anda, ini contoh di bukunya Pip Jones ya. Seseorang mengacungkan tinju, jadi mengepalkan tangan, katakanlah mengacungkan tinju seperti ini kepada Anda seraya berteriak, kemudian tindakan mengacungkan tinju itu sebenarnya menandakan bahwa ia tidak senang dengan Anda yang menyetir mobil dekat sekali di belakang mobilnya. Lalu Anda memutuskan untuk menjauh dan menghiraukannya. Ya. Jadi, kenapa orang tiba pada mengepalkan tangan dan mengacungkan tinju sambil berteriak kepada Anda? Nah, posisi Anda di situ sebenarnya menafsirkan kenapa Anda tiba pada satu tindakan atau keputusan bahwa Anda harus menjauhkan atau menghiraukan orang yang mengacungkan tinju atau mengepalkan tangan di samping mobil Anda misalnya. Kenapa Anda tiba pada keputusan itu? Karena Anda melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap situasi atau latar sosial yang ada gitu loh. Tafsirannya apa? Oh, ternyata saya nyenggol atau nyerempet mobilnya gitu loh. Nah,
mengacungkan tinju atau mengepalkan tangan itu tandanya misalnya maknanya itu adalah dia ngajak berantem atau dia tidak suka dengan Anda. Dia marah dengan Anda gitu kan. Lalu kemudian Anda memutuskan daripada ribut, mending saya menjauh atau menghiraukannya. Apakah mengepalkan tangan selalu bermakna ngajak ribut? Tidak selalu. Bisa saja merdeka misalnya atau semangat gitu kan. Selalu bisa ditafsirkan berbeda-beda gitu. Makanya interpretasinya sesuai dengan latar sosialnya, sesuai dengan situasinya gitu. Ini menjadi penting ketika kita merespon satu fenomena ya, atau satu situasi atau satu realitas gitu. Kita harus pandai-pandai menginterpretasi atau menafsirkan situasi yang ada. Jangan ketika kita nyerempet mobil orang itu mengepalkan tangan, kemudian kita, oh enggak, itu sedang memberi saya semangat gitu lah, supaya saya lebih kencang lagi bawa mobilnya. Oh enggak gitu, Anda nyerempet mobilnya dia, makanya dia marah gitu. Atau dia sedang hari ini kan dirgahayu Indonesia, maka dia merdeka gitu. Enggak gitu, kamu habis nyerempet mobilnya dan dia marah gitu. Jadi Anda harus paham betul situasinya yang seperti apa, dan Anda harus tiba pada interpretasi atau penafsiran yang seperti apa. Ini sebenarnya satu tools yang diberikan oleh teori tindakan kepada kita untuk memudahkan kehidupan sosial kita. Nah, ilustrasi yang kedua saya kasih lagi ya, ini dari saya sendiri. Kalau kita sedang ngobrol atau diskusi dengan teman kita, ngobrol santai misalnya, ternyata teman kita memasang wajah atau ekspresi sedih. Lantas kita akan melakukan apa gitu kan? Akan bertindak seperti apa? Diam saja mas saya tidak bertindak. Diam saja itu juga bagian dari tindakan ya. Diam saja juga bagian dari tindakan gitu. Nah, ketika teman Anda mengekspresikan kesedihan atau memasang wajah sedih ketika ngobrol dengan Anda, ya, Anda akan tiba pada keputusan seperti apa? Ya pasti Anda melakukan interpretasi dulu, melakukan penafsiran. Proses penafsiran atau interpretasi jangan dibayangkan terlalu formal ya. Jadi seperti serius banget, mengernyitkan dahi gitu kan. Benar-benar fokus. Sebenarnya kemampuan untuk menginterpretasi atau menafsirkan itu sebuah anugerah dari Tuhan ya, yang diberikan dengan kemampuan yang luar biasa. Jadi ketika dia berekspresi sedih, kita langsung paham bahwa dia sedang sedih gitu. Ketika dia cemberut, kita bisa paham bahwa dia ada masalah misalnya. Makanya kita misalnya tiba pada satu tindakan atau keputusan untuk menghibur dia misalnya, untuk tersenyum di hadapannya gitu loh. Nah, itu ilustrasi yang lain dari saya. Oke, kita masuk ke interaksi sosial yang bermakna. Oke, jadi pemaparan saya atau diskusi kita atau belajar kita atau mulung pikiran kita pada sesi kali ini, key point-nya satu, interpretasi dan penafsiran. Itu saja. Jadi kemana-mana, lihat apa saja, analisis fenomena sosial apa saja. Kalau kita pakai teori tindakan, maka kembali ke individunya. Jadi kembali pada individu yang menafsirkan. Gitu. Karena tindakan, perilaku, keputusan, dan seterusnya itu diawali oleh proses interpretasi atau penafsiran atau menafsirkan. Jadi nggak jauh-jauh dari itu, kita akan muternya di situ terus gitu. Jadi kalau teman-teman pegang key point-nya, interpretasi dan penafsiran, maka teman-teman nggak akan bingung gitu loh, karena key point-nya ya itu. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, mereka ingin kita mencapai interpretasi tertentu dari tindakan mereka. Mereka ingin kita berpikir satu hal tentang mereka, bukan hal yang lain. Jadi ketika kita berinteraksi, ketika kita ngobrol misalnya, itu yang melakukan interpretasi atau penafsiran tidak hanya kita ya, sebagai yang melakukan gitu, atau saya atau Anda gitu ya. Tapi lawan bicara Anda, ya, teman Anda, kekasih Anda, orang tua Anda ketika Anda ngobrol atau berinteraksi juga sedang menafsirkan Anda sebenarnya. Jadi terjadi proses saling menafsirkan satu sama lain antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, atau individu dengan masyarakat gitu ya. Atau yang paling mudah ya individu dengan individu gitu. Itu yang paling mudah ilustrasinya ya. Jadi misalnya begini. Orang yang mengacungkan tinju atau mengepalkan tangan seraya berteriak, yang ilustrasi yang tadi, setelah Anda menyerempet mobilnya, dia melakukan hal tersebut karena dia ingin Anda
paham bahwa dia sedang marah. Kenapa dia sama ya sebenarnya menjelaskannya sama seperti ilustrasi yang sebelumnya. Kenapa dia ya tiba sampai pada tindakan atau keputusan untuk mengepalkan tangan di hadapan Anda sambil berteriak. Kenapa dia sampai pada tindakan itu? Karena dia menginterpretasi atau menafsirkan situasi yang ada atau menafsirkan Anda, perilaku Anda, sikap Anda, ya. Kemudian dia melakukan tindakan yang namanya mengepalkan tangan sebagai bukti atau sebagai yang bermakna bahwa saya tidak suka dengan Anda atau saya berharap Anda paham bahwa saya sedang marah dengan Anda gitu. Paham nggak ya? Semoga paham ya. Jadi kenapa dia mengacungkan tinju atau mengepalkan tangan, sebenarnya dia juga berharap Anda itu bisa memahami dia atau menafsirkan dia secara baik, secara maksimal, secara optimal, ya, atau secara yang sesungguhnya. Nah, yang sesungguhnya itu ya sebenarnya dia sedang marah gitu. Dia berharap Anda paham bahwa dia sedang marah karena mobilnya diserempet oleh Anda gitu. Dia menafsirkan Anda juga menafsirkan dia gitu loh. Anda berharap dia paham dia berharap Anda paham simbol atau makna yang dia berikan kepada Anda, tapi Anda juga berharap dia paham simbol atau makna yang diberikan Anda kepada dia. Bingung ya? Sebenarnya ada pertukaran makna, pertukaran simbol, proses menafsirkan, proses saling menginterpretasi ketika orang saling berinteraksi ya, saling bertemu, saling ngobrol gitu. Jadi Anda pengen dia Anda ingin dia memahami Anda, tapi dia juga ingin Anda memahami dia gitu. Jadi ada rasa saling ingin memahami sebenarnya, gitu ya. Dia ingin Anda paham bahwa dia sedang marah, Anda ingin dia paham bahwa saya tidak peduli gitu. Jadi begitu, ada maknanya, pertukaran makna dan ada proses saling menafsirkan. Misalnya kita ambil contoh lagi, orang yang melambaikan tangan ke arah angkutan umum itu kenapa dia sampai pada tindakan melambaikan tangan gitu ya, melambaikan tangan ke angkutan umum kalau kita mau nyetop angkot misalnya, ya karena Anda ingin agar sopir angkot itu paham bahwa Anda ingin naik angkotnya gitu. Ya. Sebenarnya sopir itu juga menafsirkan Anda dan memberikan makna kepada Anda gitu. Misalnya lampu dim atau klakson misalnya. Ya. Makna itu makna itu diberikan sopir angkot kepada Anda supaya Anda paham bahwa dia menawarkan jasa angkutan umumnya kepada Anda gitu. Sulit ya, tapi semoga teman-teman paham ya, karena teori yang cukup mikro di sini dan permainan logikanya agak pening juga, cuma jalan pikirannya ya seperti itu. Ada pertukaran makna atau transmisi makna gitu ya, saling melempar makna, saling melempar bukan informasi sebenarnya tapi makna ya, yang kemudian makna itu nanti ditafsirkan gitu. Ketika makna saling ditransmisikan atau dilemparkan, terjadilah proses menafsirkan. Harapannya adalah ya Anda memahami dia dan dia memahami Anda gitu. Misalnya kita ambil 3 ilustrasi nih untuk bisa paham premis pertama di interaksi sosial yang bermakna ya, karena interaksi sosial itu sebenarnya isinya makna-makna atau simbol-simbol. Sebenarnya lebih tepat makna ya daripada simbol. Karena simbol juga bagian dari makna, bahasa juga bagian dari makna, bunyi juga bagian dari makna gitu. Ilustrasi ketiga, ketika kekasih Anda mendadak bertingkah tidak seperti biasanya, misalnya cuek, marah-marah, ngambek ya, dan lain-lain, sebenarnya dia ingin Anda paham tentang apa yang sedang dia rasakan gitu loh. Jadi ketika kekasihmu itu tiba-tiba cuek atau marah atau ngambek, itu sebenarnya tidak kosong, tidak bukan berarti tidak memiliki makna atau serta-merta dia ngambek, serta-merta dia cuek, tiba-tiba cuek, tiba-tiba ngambek. Tidak ada tiba-tiba cuek, tidak tiba-tiba ngambek. Ngambek cuek itu ya sebenarnya ada maknanya gitu loh. Dan kekasih Anda sebenarnya berharap Anda paham makna yang diberikan atau ditransmisikan kekasih Anda gitu. Ya.
Jadi dia berharap cueknya, ngambeknya dia itu maknanya itu bisa masuk atau bisa dipahami oleh Anda untuk kemudian ditafsirkan oleh Anda bahwa kekasih Anda itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Entah dia butuh perhatian, entah dia sedang marah karena satu perilaku Anda, itu maknanya macam-macam ya. Tapi pada dasarnya ketika kekasih Anda cuek, marah atau ngambek, itu selalu ada maknanya. Disinilah Anda harusnya peka gitu ya. Anda seharusnya paham kalau kehidupan sosial itu sebenarnya adalah dialektika atau proses saling memaknai, saling menafsirkan. Seharusnya Anda paham bahwa sebenarnya selalu ada makna di balik tindakan kekasih saya gitu, kekasih Anda gitu. Selalu ada maknanya. Nah, saya harus memaknai apa? Nah, itu sebenarnya terserah Anda memaknai apa. Apakah ya nggak ada apa-apa atau ya aman-aman saja misalnya, ya itu terserah Anda sebenarnya, karena yang punya kendali untuk memaknainya ya Anda. Tapi kekasih Anda sebenarnya berharap Anda paham atas makna yang dia lempar kepada Anda, yaitu menggunakan satu perilaku namanya cuek dan ngambek gitu. Semoga paham ya 3 ilustrasi tadi. Selalu ada proses transmisi makna, melempar makna yang kemudian diinterpretasi, kemudian ditindaklanjuti. Dan selalu ada harapan untuk Anda paham dia dan dia paham Anda gitu. Itu kalau ilustrasinya 2 orang yang saling berinteraksi ya. Oke, semoga paham teman-teman. Makna itu sebenarnya bisa direpresentasikan atau diwakili oleh beberapa hal ya. Jadi bisa simbol itu misalnya ya kayak dilarang parkir, itu sebenarnya makna juga, maknanya ya dilarang parkir, tanda dilarang parkir, tanda dilarang masuk, warna misalnya traffic light misalnya, atau apapun itulah. Kemudian bunyi klaksonnya 1 kali atau 2 kali atau berkali-kali, itu kan selalu ada maknanya gitu. Pakaian itu juga bisa bermakna. Kalau saya rapi ya punya potensi saya pribadi yang rapi misalnya. Kalau setiap hari saya pakaiannya nyantai, bisa dipastikan saya punya pribadi yang nyantai. Itu selalu ada maknanya gitu. Tapi simbol atau makna yang paling efektif yang dimiliki manusia adalah kata-kata atau bahasa atau simbol linguistik. Ya. Jadi meskipun pakaian, gestur, ekspresi, bunyi, warna itu dapat mengkomunikasikan atau mentransmisikan atau melempar makna dengan cukup tepat gitu ya. Jadi ngambek, cuek, pasang muka bebek misalnya, pasang muka murung, itu sebenarnya juga bisa mengkomunikasikan makna dengan cukup tepat. Namun tetap saja cara yang paling efektif dan efisien adalah penggunaan bahasa, penggunaan simbol linguistik. Gitu loh. Mengacungkan tinju atau mengepalkan tangan bisa saja bermakna ketidaksukaan atau kemarahan. Namun makna ketidaksukaan tersebut atau kemarahan dapat lebih cepat tersampaikan jika mengungkapkannya langsung menggunakan bahasa. Karena mengepalkan tangan, mengacungkan tinju tadi, maknanya tidak hanya kemarahan. Ada merdeka, ada semangat, gitu kan, atau yang lain lah, gitu kan. Atau Superman misalnya terbang ke atas itu. Jadi maknanya banyak dan punya potensi tafsirannya keliru gitu loh. Ada potensi tafsirannya keliru ketika hanya pakai kepalan tangan, hanya pakai klakson sekali, atau pakai warna, atau pakai ekspresi, atau pakai gestur, mimik wajah, mimik muka misalnya. Itu punya potensi tafsirannya bisa tidak sesuai dengan si pelempar makna gitu loh. Simbol yang paling efektif atau makna yang paling mudah untuk ditafsirkan itu ya simbol linguistik atau penggunaan bahasa. Kalau Anda tidak suka dengan dia yang menyerempet mobil Anda, katakan saja, saya tidak suka dengan Anda, tolong jangan diulangi lagi. Maknanya langsung tersampaikan. Ya, pesannya langsung tersampaikan. Saya marah pada Anda, pesannya langsung tersampaikan. Beda dengan mengepalkan tangan. Ini bisa dimaknai macam-macam loh. Tidak hanya marah. Ya. Ilustrasi kedua, ini ilustrasi yang agak ringan. Ngambek, cuek, marah mungkin dapat memberikan simbol yang bermakna bahwa kita ingin diperhatikan.
Namun pesan atau simbol tersebut akan lebih cepat tersampaikan jika kita mengungkapkannya langsung. Ngambek, cuek, marah bisa ditafsirkan bahwa saya ingin diperhatikan, aku ingin diperhatikan, gitu ya. Tapi itu bisa saja ditafsirkan tidak begitu, gitu loh. Karena penafsiran kekuasaannya ada di penafsir, gitu. Si empunya apa? Kemampuan interpretasi, gitu. Jadi ngambek, cuek, marah itu bisa ditafsirkan kamu sedang sakit biologis ya, bukan sakit jiwa, gitu. Atau sakit jiwa juga, kamu lagi unmood misalnya, kamu memang introvert misalnya, atau dan lain-lain gitu loh. Padahal kan yang kamu harapkan adalah dia paham bahwa aku ingin diperhatikan gitu kan. Nah, lantas bagaimana caranya supaya pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu aku ingin diperhatikan, itu bisa tersampaikan kepada kekasih Anda misalnya? Ya sampaikan saja, aku pengen diperhatiin gitu. Aku pengen kamu lebih perhatian. Aku pengen kamu jangan terlalu sibuk. Langsung pesannya tersampaikan. Kalau kamu diam, cuek, ngambek, atau nggak ngechat, atau di telepon nggak ngangkat, kekasih Anda nggak mungkin paham apa yang sedang Anda pikirkan, itu nggak mungkin paham. Dia bisa saja, tapi kan manusia itu menginterpretasi, Mas. Iya, manusia itu menginterpretasi. Tapi interpretasinya kekasih Anda ketika Anda ngambek atau cuek, itu bisa saja berbeda dengan apa yang Anda harapkan. Gitu ya. Jadi ketika Anda mengharapkan satu makna itu bisa tersampaikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan harapan Anda, simbol yang paling efektif adalah bahasa. Ungkapkan saja. Jangan menggunakan simbol-simbol yang ya sebenarnya efektif, tapi dia punya potensi untuk keliru ditafsirkan. Atau simbol yang paling efektif adalah simbol linguistik. Simbol visual, simbol apalagi virtual, itu tidak seefektif bahasa, gitu ya. Apakah bahasa selalu tidak manipulatif, Mas? Nanti sebenarnya bisa dibahas lebih detail ketika kita ketemu dramaturginya Erving Goffman ya, bahwa dalam bahasa pun sebenarnya ada manipulasi gitu. Tapi nanti kita ketemu di Erving Goffman gitu, di teori dramaturgi ya, supaya kita nggak campur-campur di sini. Bahasa, verbal maupun tertulis, adalah alat manusia yang unik yang kita dapat gunakan untuk berinteraksi secara bermakna satu sama lain. Kenapa paling unik? Ya karena manusia saja yang bisa menggunakan simbol linguistik. Tanaman tidak punya simbol linguistik. Jadi semoga paham ya, di slide ini kita agak menggunakan pikiran gitu, karena agak bermain logika gitu. Oke, berikutnya. Masyarakat terbentuk oleh individu-individu yang berhubungan secara bermakna. Maksudnya saling menafsirkan makna ya. Maksudnya berhubungan secara bermakna itu saling menafsirkan makna. Secara tak terhingga jumlahnya. Hasilnya adalah keteraturan sosial. Jadi keteraturan sosial bagi teori tindakan itu bukan imposisi. Imposisi itu pengaturan aturan-aturan. Ya. Pengaturan atas aturan-aturan kebudayaan. Kalau imposisi aturan kebudayaan, itu bagiannya teori konsensus. Kalau keteraturan sosial adalah hasil paksaan kelompok dominan, itu bagiannya teori konflik. Tapi kalau keteraturan diciptakan melalui kemampuan-kemampuan anggotanya sendiri, anggota masyarakatnya sendiri, itu bagiannya teori tindakan. Jadi masyarakat saling melakukan tindakan yang sama secara teratur karena terjadi proses saling menafsirkan tindakan atau perilaku. Jadi kalau A mencium tangan guru, B juga, C juga, maka si D itu akan menafsirkan situasi bahwa sebaiknya saya mencium tangan guru ketika masuk kelas. Sehingga terjadi keteraturan sosial. Jadi keteraturan sosial itu hasil dari kemampuan anggotanya sendiri dalam melakukan hubungan-hubungan, interaksi-interaksi yang bermakna. Bukan imposisi aturan kebudayaan dan bukan paksaan kelompok dominan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini akan kayaknya lebih panjang ya gameplaynya daripada teori struktural konflik kemarin ya. Karena kalau teori struktural itu ya memang bagi saya itu jauh lebih mudah daripada teori tindakan. Karena teori struktural itu selalu kembali ke strukturnya. Strukturnya bunyinya apa, maka tindakannya ya sesuai dengan bunyinya, itu kalau konsensus. Tapi kalau konflik, strukturnya siapa yang mengendalikan, maka bunyinya sesuai dengan kehendak yang mengendalikan atau kehendak yang mendesain gitu. Nah, kalau
teori tindakan ya kembali ke individunya. Bagaimana dia menafsirkan, bagaimana dia memahami, bagaimana harapan dia atas pemahaman orang yang sedang berinteraksi dengannya. Gitu. Ya, jadi agak rumit di teori tindakan. Oke, konstruksi sosial mengenai realitas. Jadi ada konsepsi masyarakat menurut dua perspektif ya, sebenarnya tiga ya, tapi yang dua saya jadikan satu atau di Pip Jones itu jadi satu. Yang pertama perspektif strukturalis, jadi baik struktural konsensus maupun struktural konflik itu punya premis yang sama ketika melihat masyarakat. Jadi karakter masyarakat itu nyata, ada, dan dia di luar anggotanya, di luar individu. Individu dan masyarakat adalah dua entitas yang berbeda dan terpisah. Jadi ada karakter individu dan ada karakter masyarakat. Katakanlah karakter saya Dimas Wira dan karakter masyarakat Jawa itu dua entitas yang berbeda. Ya, perilaku saya itu ditentukan oleh karakter masyarakat Jawa misalnya. Ya, jadi saya tidak merdeka atau otonom banget dalam melakukan tindakan ya, karena ada struktur sosial di situ. Ya, ada karakter masyarakat yang berperan cukup dominan untuk dapat memengaruhi perilaku atau tindakan saya seperti itu ya. Nah, berikutnya perspektif interpretivis. Perspektif interpretivis ini ya perspektif teori tindakan ya. Jadi bagi teori tindakan, masyarakat adalah bagian dari individu. Jadi individu dan masyarakat sebenarnya tidak bisa dipisah-pisah ya, melainkan satu kesatuan. Begitu juga sebaliknya. Individu yang bertindak tidak didasari oleh karakter masyarakat atau aturan kebudayaan dalam struktur, melainkan ada proses interpretasi atas realitas. Realitas adalah mata yang empunya atau beholder. Beholder itu apa ya? Saya lupa artinya itu. Realitas itu bunyinya apa? Itu sesuai dengan mata yang punya gitu loh. Atau mata kita. Jadi realitas itu bunyinya apa ya sesuai dengan penafsiran kita, itu maksudnya sebenarnya. Struktur kebudayaan itu seperti apa, yaitu tergantung kita menafsirkannya seperti apa. Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial tergantung pada bagaimana seperti apa individu memandangnya. Berikut juga dengan respon atau tindak lanjut atas interpretasi tersebut. Ya, jadi realitas fenomena kejadian itu sebenarnya bunyinya seperti apa, maknanya seperti apa, ya tergantung kita memaknainya gitu sebenarnya ya. Realitas itu definisinya ya sebenarnya apapun yang kita jumpai dalam kehidupan. Kalau realitas sosial maka apapun yang kita jumpai dalam kehidupan sosial. Ya, entah itu kalau yang agak formal seperti kemiskinan, korupsi, pelecehan seksual, kriminalitas, tindak pidana, kemudian apalagi ya pelanggaran hukum, aktivitas kerja, eksploitasi lingkungan misalnya, itu maknanya apa ya tergantung kita memaknainya. Makanya tadi realitas adalah mata yang mempunyai. Bunyi realitas, makna realitas tergantung kita sendiri yang memaknainya. Jadi kita bertindak, nanti pemaknaan kita itu juga menentukan tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjut atas interpretasi itu ya tindakan atau perilaku ya. Jadi kita akan bertindak apa itu sebenarnya sepenuhnya ada dalam diri kita. Tidak ada pengaruh di luar diri kita. Kita mau bertindak A atau bertindak B sepenuhnya adalah keputusan kita. Bukan keputusan orang lain, bukan keputusan masyarakat, tapi keputusan kita. Dari mana keputusan itu lahir? Dari proses interpretasi penafsiran kita atas realitas atau pemaknaan kita atas realitas. Kesesuaian tersebut kita kaitkan dengan pikiran orang lain yang kita anggap mungkin serupa. Oke, dalam situasi sosial yang sama, individu-individu bisa melakukan tindakan yang sama dan juga berbeda, tergantung interpretasinya. Interpretasi atas realitas atau fenomena tertentu bisa sama maupun
berbeda. Seperti itu ya. Jadi interpretasi meskipun itu murni ada dalam diri kita, tapi juga bisa sama loh. Antara saya dan Anda dan mereka itu interpretasinya bisa sama, tapi juga bisa beda. Kalau Anda berpikir bahwa interpretasi itu pasti berbeda karena otak orang itu berbeda-beda, nggak selalu, tapi bisa juga sama. Walaupun secara ontologis atau secara hakikat mungkin benar-benar berbeda, benar-benar berbeda, tidak mungkin sama plek gitu. Tapi serupa bisa, sama kan tidak berarti serupa ya. Jadi bisa saja serupa. Nah, kita coba pakai ilustrasi lagi ya. Ini cukup banyak ilustrasi sih sehingga kita mudah untuk memahami teorinya gitu. Tadi tentang bagaimana individu itu bisa tiba pada interpretasi atas fenomena itu bisa sama atau berbeda ya. Kita coba ada ilustrasi yang diberikan Pip Jones di sini. Sebuah mobil menabrak tembok pada suatu malam musim dingin yang basah. Pengendara mobil tewas. Polisi datang memeriksa di tempat kejadian. Ia menemukan bau keras minuman alkohol. Sebuah botol bekas whisky ditemukan dekat jok. Sebagai manusia biasa, ia mengambil kesimpulan bahwa ini kecelakaan karena pengemudi mabuk dan kehilangan kendali ketika mengemudikan mobilnya. Petugas polisi kedua yang datang memeriksa lokasi, ia menyelidiki tempat kejadian ia menyelidiki tempat kejadian bukti-bukti yang sama dan mengambil kesimpulan yang berbeda. Dia melihat realitas yang sama, mengambil bukti-bukti yang sama, tapi dia tiba pada kesimpulan yang berbeda. Ia mungkin mengambil kesimpulan bahwa pengemudi sengaja menabrakkan diri ke tembok sebagai usaha bunuh diri. Namun sebelum ia mabuk dia mabuk terlebih dahulu supaya dia memperoleh keberanian melakukan tindakan itu. Petugas yang kedua mungkin melakukan penelitian lebih cermat, sedangkan petugas yang pertama tidak. Kehidupan pribadi pengemudi diselidiki. Apakah ia sedang mengalami depresi? Kesimpulan petugas kedua tentang kemungkinan bunuh diri mungkin diperkuat dengan adanya bukti-bukti lebih lanjut. Setelah itu hasil penyelidikan diserahkan ke pengadilan tertentu ya, di situ pengadilan koroner namanya, yang akan mengambil keputusan akhir. Lalu apakah keputusan pengadilan kelak adalah kebenaran? Siapa yang akan mengatakan realitas apa yang hadir dalam situasi itu? Apa yang sesungguhnya terjadi di sana? Melalui contoh di atas, tak seorang pun yang tahu pasti. Jadi poinnya di sini ya, poinnya itu bukan apakah pengemudi ini tewas karena bunuh diri atau karena habis miras sehingga dia kehilangan kendali. Bukan itu poinnya ya. Tapi poinnya adalah interpretasi antara individu yang satu dengan individu yang lain itu bisa berbeda meskipun realitasnya sama. Realitasnya sama itu maksudnya fenomena atau peristiwa atau apapun yang dia pahami itu sama, tapi bisa saja pemaknaan atau penafsirannya berbeda. Seperti di contoh tersebut. Polisi yang pertama menafsirkan bahwa kenapa pengemudi ini bisa kecelakaan ya karena dia kehilangan kendali habis mabok gitu kan. Tapi petugas yang kedua berbeda, meskipun dia sama-sama ketemu botol whisky, tapi dia punya penafsiran bahwa jangan-jangan dia minum whisky supaya dia jauh lebih berani untuk bunuh diri gitu, ketimbang ketika dia tidak mabuk misalnya gitu kan. Kemudian dia mencari data-data lebih lanjut, ternyata benar dia depresi misalnya, dan kemudian ternyata bunuh diri. Kemudian berkas-berkas penyelidikan atau penyidikannya dilimpahkan ke pengadilan, dan kemudian di situ apakah interpretasi berhenti? Tidak. Ada hakim di situ juga menginterpretasi itu. Apakah selalu seperti itu situasinya atau prosesnya? Nanti teman-teman bisa tanya teman-teman yang di ilmu hukum ya. Tapi dalam perspektif teori tindakan, dari polisi sampai ke hakim itu ada beberapa interpretasi ya, dan punya potensi berbeda interpretasinya. Pertanyaannya kan, mana interpretasi yang paling benar? Tidak bicara soal yang paling benar gitu. Kita nggak akan pernah tahu interpretasi mana yang paling benar. Kita tidak akan pernah tahu kenyataan mana yang paling benar atas interpretasi. Jadi tidak ada kebenaran sejati dalam kehidupan sosial itu. Semuanya adalah hasil penafsiran. Semuanya adalah hasil interpretasi. Konsep cinta yang sejati itu seperti apa sih Mas? Dalam perspektif teori tindakan,
Tidak ada yang sejati, tidak ada yang definisi cinta, konsepsi cinta yang tunggal, yang ini loh cinta yang benar, itu nggak ada. Karena cinta itu ya dimaknai oleh subjek, dimaknai oleh manusia, diinterpretasi, ditafsirkan oleh manusia, ditindaklanjuti menjadi sebuah tindakan, perilaku, konsepsi diri yang berbeda juga sesuai dengan interpretasinya. Ya, jadi ada cinta yang diinterpretasi sebagai materialistik, misalnya yang representasinya adalah barang-barang, materi-materi, ya. Ada juga yang diinterpretasi cinta itu ide-ide, jadi dia berupa ide, konsep yang kemudian dituliskan dalam karya sastra atau puisi dan seterusnya. Ada juga yang cinta itu ya nggak perlu materi, nggak perlu ide, tapi cukup dirasakan saja gitu loh. Ada juga cinta yang diinterpretasikan sebagai pengalaman spiritual gitu kan, bagi konsepsi cinta ilahiyah misalnya itu pengalaman personal yang sifatnya spiritual dan religius. Jadi yang namanya cinta saja itu definisinya bisa bermacam-macam, bisa diinterpretasi, bisa ditafsirkan menjadi berbagai macam tafsiran sesuai dengan siapa yang menafsirkannya gitu. Jadi yang kesejatian itu nggak ada, bahkan cinta pun definisi yang sejati itu nggak ada dalam perspektif teori tindakan ya. Selalu diinterpretasi, selalu dimaknai, dan selalu ditafsirkan. Nanti tindakannya seperti apa, ya, tindak lanjutnya seperti apa, perwujudan atau manifestasinya seperti apa, ya tergantung dengan interpretasinya, seperti itu. Oke, kita masuk slide berikutnya ya. Ini sebenarnya slide-nya sedikit, cuma 9 slide, cuma karena untuk menjelaskannya itu agak rumit ya, dan harus pelan-pelan memang, karena key point-nya kan interpretasi, jadi nggak mekanis sifatnya gitu loh. Jadi harus pelan-pelan gitu. Mungkin agak lebih rumit lagi kalau kita masuk kajian hermeneutik atau semiotik ya. Dalam kajian filsafat itu mungkin kita agak lebih pening lagi ya. Ada bukunya salah seorang pengajar filsafat ya, Budi Hardiman, itu ada buku yang cukup tebal, judulnya Seni Memahami. Itu dalam tradisi hermeneutik dari Schleiermacher, tokoh yang namanya Schleiermacher, sampai Derrida. Jadi Schleiermacher, Heidegger, apalagi Dilthey misalnya, sampai Derrida. Jadi ada konsep-konsep tentang memahami saja sebenarnya secara teoretik itu teorinya nggak cuma satu, tapi bisa banyak ya, sesuai dengan kajiannya dan sesuai dengan tokohnya gitu. Kenapa teorinya bisa bermacam-macam? Ya sebenarnya tergantung masing-masing tokoh menginterpretasi atau menafsirkan apa itu konsep memahami gitu ya. Asik ya, ngomong-ngomong teori yang agak bikin mengernyitkan dahi gitu kan, agak pening-pening dikit, mungkin agak sedikit adrenalin ya, makanya harus disandingkan sama kopi hitam. Oke. Tadi saya katakan bahwa tindakan tetap bergantung pada interpretasi dari yang empunya. Empunya itu ya kita manusia, atau realitas adalah mata dari empunya. Jadi bunyi realitas itu, makna realitas itu tergantung kita menafsirkan atau memahaminya, memaknainya seperti apa ya. Kita ambil contoh lagi sekarang. Ada kasus ini sama juga di bukunya Pip Jones ya. Saya ambil, Anda menyaksikan secara sepintas seorang laki-laki setengah baya sedang mencengkeram seraya mengguncang-guncang lengan seorang gadis. Jadi mungkin ditarik lengannya ya, diguncang-guncangkan gitu. Nah, respon Anda terhadap kasus itu tergantung interpretasi Anda. Ya, jadi realitas peristiwa fenomena yang namanya laki-laki mengguncang-guncang lengan seorang gadis, mencengkeram dan kemudian mengguncangkan lengan seorang gadis, itu maknanya, bunyinya, tafsirannya seperti apa, itu tergantung kita. Dan interpretasi itu akan tiba atau akan kemudian ditindaklanjuti menjadi respon atau tindakan kita. Misalnya tafsirannya, Anda menafsirkan mungkin laki-laki itu hendak memerkosa gadis itu misalnya. Atau tafsiran lainnya ya mungkin mereka sepasang kekasih yang sedang bertengkar gitu kan. Atau tafsiran lainnya adalah itu seorang ayah yang marah dengan anak
uh, gadisnya gitu misalnya. Nah itu tafsiran-tafsiran Anda mengenai satu kasus yang namanya laki-laki setengah baya mencengkeram tangan seorang gadis sambil mengguncang-guncangkannya. Pasca interpretasi, ketika Anda sudah tiba pada interpretasi yang menurut Anda tepat, ya, pasca Anda menafsirkan, tindak lanjut yang akan Anda lakukan juga tergantung pada tafsiran Anda. Ya, jadi keputusan untuk bertindak merespon satu realitas, satu fenomena, satu peristiwa itu tergantung Anda memaknai peristiwa itu seperti apa. Kalau misalkan maknanya adalah laki-laki itu hendak memerkosa gadis itu, maka ketika dia mencengkeramnya itu sebenarnya dia mau memperkosa dia. Kemudian Anda meresponnya dengan memukul laki-laki itu misalnya. Ya, atau mendorong gadis itu supaya lari misalnya. Atau teriak supaya orang-orang ngeroyok laki-laki itu misalnya. Itu kan respon Anda atau tindakan Anda pasca interpretasi. Atau kalau ternyata itu seorang ayah yang marah kepada anak gadisnya, mungkin Anda secara persuasif menasihati ayah itu gitu kan, supaya jangan marah-marah di depan umum misalnya. Kalau itu sepasang kekasih yang sedang bertengkar, mungkin Anda menghiraukannya. Menghiraukan itu juga bagian dari respon atau tindakan atas interpretasi Anda. Jadi tindakan itu tidak selalu ikut dalam realitas itu ya, masuk dalam peristiwa itu. Tapi memilih untuk tidak masuk dalam peristiwa itu juga bagian dari tindakan. Menghiraukan, cuek, masa bodoh itu juga bagian dari tindakan. Ya, jadi tindakan itu tidak selalu pacar Anda cuek terus Anda menghibur, itu tindakan. Pacar Anda cuek, Anda beliin bunga, itu tindakan. Pacar Anda cuek, Anda belikan tiket bioskop untuk nonton, itu tindakan. Tidak selalu begitu. Pacar Anda cuek, Anda juga cuek, itu juga tindakan gitu. Berdasarkan interpretasi Anda, berdasarkan penafsiran Anda. Jadi poinnya itu bukan apakah tafsiran Anda benar atau salah, melainkan kebenaran yang sesungguhnya dari kasus tersebut tidak dapat Anda akses. Jadi kebenaran apakah laki-laki itu sebenarnya memang mau memperkosa gadis itu, atau dia seorang ayah yang sedang marah dengan anak gadisnya, atau itu sepasang kekasih yang sedang bertengkar, bunyi sesungguhnya atau kenyataan sesungguhnya dari peristiwa itu Anda nggak bisa akses. Yang bisa Anda yang Anda bisa lakukan, yang Anda hanya bisa lakukan adalah menafsirkannya. Anda tidak akan sampai pada kenyataan sesungguhnya, itu nggak bisa dalam perspektif teori tindakan ya, nggak bisa. Meskipun Anda tanya, Anda lagi ngapain sih? Karena yang Anda tanya bisa saja menafsirkan Anda terlalu ikut campur, maka dia meresponnya dengan memanipulasi informasi gitu. Itu bisa saja. Makanya yang bisa kita lakukan itu cuma menafsirkan saja. Nggak ada realitas yang bunyinya sesungguhnya, itu tidak ada. Realitas bunyinya tergantung kita menafsirkannya seperti apa. Seperti cinta tadi ya, cinta itu sesungguhnya ada nggak sih rumusan objektifnya? Bagi perspektif teori tindakan tidak ada. Cinta itu subjektif, tergantung kita menafsirkannya seperti apa. Bagi teori konsensus mungkin objektif, karena cinta itu dirumuskan dalam indikator kebudayaan, kemudian jadi kebudayaan yang mengatur perilaku hidup individu. Bisa saja objektif. Bagi teori konflik, cinta itu ya sebenarnya konsepsi yang didesain oleh satu kelompok tertentu yang kebetulan misalnya ekonomi kapitalnya lengkap, sehingga dia mendesain konsep cinta itu yang materialistik misalnya, lalu konsep itu jadi objektif dan mempengaruhi hidup masyarakat gitu. Itu dalam kacamata yang lain ya. Tapi dalam kacamata teori tindakan, cinta itu ya subjektif. Apapun itu ya subjektif. Selalu tergantung tafsiran kita. Oke, begitu ya. Walaupun tindakan manusia selalu mengalami proses interpretasi, tak pernah dapat diasumsikan sepenuhnya tafsiran tersebut benar atau nyata. Ataupun sebaliknya. Sebaliknya maksudnya salah gitu kan. Atau tidak nyata gitu. Benar, salah, nyata, tidak nyata itu nggak bisa kita akses. Realitas itu tidak bisa kita akses. Yang ada adalah menafsirkan. Saya ingat jadi ingat sama satu kajian ya tentang Immanuel Kant, kalau nggak salah dia punya konsep das Ding an sich ya, yang penjelasannya bahwa realitas yang sejati atau realitas yang apa adanya itu tidak bisa kita akses. Atau tidak ada, kalaupun ada tidak bisa kita akses gitu loh. Ini kalau secara filsafat ya, dalam saya lupa ontologi atau idealisme ya.
Jadi kopi ini misalnya, kopi yang sesungguhnya, karakteristik kopi, identitas kopi yang sesungguhnya itu dalam Dasding AC-nya kan itu tidak bisa kita akses. Kopi ini ya apa ya, bisa berbunyi karena kita memaknainya. Jadi kopi ini maniskah pahitkah itu tergantung kita menafsirkannya seperti apa. Jadi kopi yang apa adanya, yang benar-benar identitas kopi itu tidak ada. Ya kalaupun ada dia nggak bisa kita akses. Yang bisa kita akses adalah menafsirkan kopi ini versi kita. Begitu. Jadi sama seperti mencintaimu apa adanya itu sebenarnya bukan mencintaimu benar-benar apa adanya, tapi bukan mungkin kamu ya, kamu itu ya sebenarnya berada dalam tafsiranku, atau sebenarnya kamu ya juga kriteriaku gitu. Jadi kamu yang dalam identitas apa adanya itu bukan bukan kamu yang benar-benar apa adanya aku cintai, tapi kamu tetap masuk kriteriaku sehingga aku bisa mencintaimu gitu. Bahwa aku mencintaimu apa adanya itu ya mungkin satu retorika yang romantik saja gitu, tapi tetap saja kenapa aku tiba pada tindakan untuk mencintaimu, ya kamu tetap menjadi salah satu perempuan yang masuk dalam karakteristik atau kriteria perempuan yang menarik bagiku. Kamu yang menarik bagiku, bukan kamu yang apa adanya kamu gitu loh. Atau apa adanya kamu itu sebenarnya retorika romantik ya, bahwa kamu ya kriteriaku gitu. Seperti itu ya. Itu kalau kita coba membedah beberapa retorika romantik seperti mencintaimu apa adanya gitu. Jadi kamu ya tetap masuk kriteriaku, bukan kamu yang apa adanya sesungguhnya itu, apa adanya dirimu tidak bisa aku akses gitu. Yang bisa aku akses adalah kamu yang menurutku menarik gitu. Makanya kata Eric Fromm itu dalam The Art of Loving, saya agak ingat ada satu kutipan menarik. Dia pernah mengatakan bahwa seberapapun keras upaya kita untuk memahami orang lain, kita tidak akan sampai pada titik itu. Atau semakin kita mencoba memahami orang lain, semakin kita tidak paham tentang dia. Karena yang kita pahami itu manusia, bukan benda mati. Dia dinamis, gitu loh. Dia tidak akan bisa kita pahami. Setiap waktu dia akan berubah. Kalau kita pahami hari ini A, besok dia tidak mungkin A. Dia bisa B atau C, gitu loh. Jadi seberapapun upaya kita untuk memahami dia, kita tidak bisa sampai pada titik itu. Semakin kita berusaha mengenalnya, semakin kita tidak mengenalnya. Karena yang kita cintai dalam Fromm ya, itu bukan benda mati tapi manusia yang tidak bisa didefinisikan secara hakiki, mutlak, absolut, tunggal gitu. Poinnya itu bukan karena kita tidak bisa mengenal atau memahami dia, lantas kita tidak mampu mencintai dia. Justru di situ titik menariknya. Karena kita tidak bisa sampai pada penjelasan yang utuh tentang kamu yang aku cintai, maka aku tetap bersamamu untuk terus menafsirkan kamu, untuk terus berusaha mengenalmu, untuk terus berusaha memahamimu. Itu sebenarnya titik menariknya mencintai ya, dan dicintai gitu. Ada proses di mana kita berusaha untuk saling mengenal di setiap waktu. Jadi aku bosen sama kamu, itu sebenarnya peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Aku udah kenal kamu banget gitu. Itu peristiwa yang seharusnya tidak mungkin kita sampai pada titik itu. Karena kamu tetap jadi sosok misterius yang menarik untukku, dan aku selalu berusaha mengenalmu. Aku berusaha untuk bisa memahamimu gitu. Itulah kenapa aku tetap bertahan bersamamu. Itulah kenapa aku tetap setia padamu. Itulah kenapa aku tetap ada di sampingmu. Karena aku tidak mampu, atau aku belum bisa mengenalmu, aku belum bisa memahamimu. Aku terus mencoba mengenalmu, aku terus mencoba memahamimu. Dan itu adalah proses yang tidak ada garis finishnya. Itulah kenapa kamu selalu menarik untukku gitu. Itu tafsirannya, quote-nya Eric Fromm tentang titik di mana manusia itu misterius dan nggak pernah bisa kita kenali secara utuh. Menarik ya. Nanti kita ketemu di The Art of Loving. Saya ada bukunya, mungkin setelah Laila Majnun mungkin kita bisa ke Eric Fromm atau ke Gibran ya, yang versi atau sesi yang tidak begitu serius. Oke, kita masuk slide berikutnya. Itu ada gambar ya, gambarnya
W.I. Thomas, saya lupa W.I-nya itu apa, dia seorang teoretikus sosial asal Amerika Serikat kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau saya salah. Di situ ada quote yang dikutip oleh Pip Jones ya, jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, situasi itu nyata dalam konsekuensinya. Terus kemudian ada quote lagi di situ dari bukunya Pip Jones juga, dunia adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Oke, karena hidup manusia itu adalah proses menafsirkan dan interpretasi, selalu menafsirkan, selalu menginterpretasi realitas, fenomena, peristiwa, manusia, masyarakat, situasi, kondisi, ruang sosial, dan apapun itu atau field dalam Bordeaux misalnya, maka dunia itu sebenarnya ya seperti apa yang kita pikirkan. Dunia itu seperti apa sih? Kehidupan dunia itu seperti apa? Tergantung kamu memikirkannya, menafsirkannya seperti apa. Kamu mengkonstruksikan kehidupanmu itu seperti apa, ya kamu akan berjumpa kehidupan seperti apa yang kamu pikirkan. Makanya kata Thomas, jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, situasi itu akan nyata dalam konsekuensinya. Ya, kita ambil ilustrasi supaya mudah. Jika menurutmu dunia ini penuh dengan kesumpekan gitu ya, maka kamu akan sering menjumpai fenomena-fenomena sumpek karena kamu memilih untuk menafsirkan dunia sebagai sebuah kesumpekan gitu. Dunia ini kehidupan sosial, kehidupan saya sumpek, suram, galau, gelisah. Ya, kamu definisikan kehidupanmu seperti itu, maka fenomena, realitas, peristiwa, situasi, kondisi yang akan kamu jumpai ya tidak jauh-jauh dari apa yang kamu pikirkan. Itu kalau dalam kacamatanya teori tindakan ya. Dunia adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Kalau kamu berpikir dunia ini sumpek, suram, penuh dengan kegalauan, ya kamu akan menjumpai realitas yang sejenis itu. Kamu tidak akan menjumpai kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Karena kamu merasa konsepmu tentang dunia ya sumpek, gelisah, ya suram. Hal yang seharusnya bahagia seperti menikah misalnya, Anda tafsirkan sebagai kekangan, ya, sebagai penjara misalnya. Padahal di sana kan ada proses mencintai dicintai misalnya, tapi Anda merasa justru itu penjara, gitu kan. Berpacaran misalnya, Anda tafsirkan pacaran adalah bentuk pengekangan individual gitu. Padahal di sana Anda bisa mendapatkan kebahagiaan karena Anda memperoleh perhatian, pengetahuan, senyuman, ya, intimasi macam-macam gitu kan. Dunia adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Jadi berlaku juga kalau kita berpikir dunia itu indah, baik, bahagia, ya kita akan menjumpai realitas yang serupa dengan apa yang kita pikirkan. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan dunia ini Anda tafsirkan ada apa harus selalu kita syukuri, atau Anda memasukkan variabel bersyukur tiap kali Anda menafsirkan situasi, maka Anda akan selalu atau ketika Anda menjumpai satu fenomena, maka Anda akan selalu masukkan variabel yang namanya bersyukur. Karena apa? Anda mendefinisikan dunia sebagai bentuk rasa syukur. Dunia ini adalah kehidupan di mana saya harus selalu bersyukur. Kalau Anda mendefinisikan, menafsirkan, menginterpretasi dunia semacam itu, ketika Anda menjumpai situasi-situasi seperti tidak punya uang, punya utang, diputusin, dapat nilai C, IPK di bawah 2, Anda akan selalu bersyukur. Kenapa Anda tiba pada tindakan atau keputusan itu? Karena Anda mendefinisikan dunia sebagai kehidupan yang penuh rasa syukur. Dunia adalah apa yang kita pikirkan tentangnya. Seperti itu. Ya. Jadi kayak situasi-situasi itu tergantung apa yang kita pikirkan lah. Kalau kita berpikirkan A, maka fenomena yang sering kita jumpai ya A dan seterusnya. Oke, kita tiba di slide terakhir ya, kesimpulan teori tindakan. Pertama, realitas sosial tidaklah faktual, tidak objektif dan tegas ya. Jadi realitas sosial itu tidak faktual, tidak tegas, tidak objektif. Kenapa begitu? Karena peristiwa, fenomena, situasi yang kita jumpai dalam kehidupan sosial itu tergantung pada kita menafsirkannya. Jadi tidak ada objektivitas, nggak ada. Yang ada subjektivitas. Ya. Faktual itu sesuai faktanya, nyatanya, yang hakikat, yang absolut, yang sesungguhnya itu seperti ini. Tidak ada. Semuanya adalah tafsiran. Ya, realitas sosial yang tegas itu maksudnya mencuri itu tindak pidana. Misalnya, pasti tindak pidana. Bagi teori tindakan
Tidak selalu. Mencuri bisa saja sebuah kebaikan karena misalnya seperti Robin Hood misalnya, karena mencuri dari kerajaan yang diktator misalnya, mencuri ketika kita hidup di era penjajahan, kita melakukan penjarahan misalnya supaya masyarakat miskin bisa makan. Itu kan kita menafsirkan tindakan pencurian menjadi sebuah kebaikan. Jadi tegas itu tidak ada, realitas sosial yang tegas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, realitas hanya akan menjelma sesuai dengan apa yang dipikirkan individu, dan pikiran itu menentukan tindakan apa yang akan kita ambil. Ya, realitas hanya akan menjelma sesuai apa yang kita pikirkan. Memukul, mencubit tidak selalu berarti kekerasan yang melanggar tindak pidana. Bisa saja bentuk rasa gemas ya. Jadi tergantung kita memilih menafsirkannya seperti apa. Realitas yang namanya mencubit, memukul itu tidak ada definisi tunggalnya. Itu tindak kekerasan, enggak bisa. Itu bisa saja gemas, rasa sayang misalnya, macam-macam. Aktivitas PSK dalam bisnis prostitusi misalnya, maknanya adalah para PSK ini hypersex misalnya atau agamanya lemah. Tidak selalu. Jangan-jangan mereka tiba pada tindakan mereka ya karena kebutuhan individu atau terlilit utang misalnya. Kebutuhan hidup ya maksudnya. Seperti itu. Jadi tergantung kita menafsirkan aktivitas PSK itu seperti apa. Ya, tergantung kita menafsirkannya. Cuek, cemberut, atau marah-marah saat berinteraksi dengan kekasihmu bisa kamu tafsirkan macam-macam ya. Jadi cemburu itu ya bisa ditafsirkan minta perhatian atau kamu sedang berbuat salah. Tindak lanjut untuk merespon situasi itu juga tergantung pilihan tafsiranmu gitu. Apakah ketika dia cemberut atau cuek ke kamu, terus kamu tafsirkan dia butuh perhatian, lalu kamu bertindak memeluknya misalnya, memberikan es krim, minta maaf. Jadi tergantung kamu menafsirkannya apa, maka tindakan disesuaikan dengan tafsiran seperti itu. Nah, yang ketiga, realitas hampir dipastikan adalah kreasi yang dinegosiasikan oleh individu-individu satu sama lain. Di realitas itu kreasi kita sendiri. Kreasi maksudnya kan kita menafsirkan terus nih, menafsirkan situasi, menafsirkan kondisi. Ya tergantung kita, suka-suka kita menafsirkannya apa. Pandemi COVID-19 mau kita tafsirkan kesuraman, azab, atau ini sebenarnya peristiwa alam biasa, ini sebenarnya konsekuensi dari kita eksploitasi alam, ya tergantung kita menafsirkannya seperti apa. Kita akan panik atau tidak panik, itu keputusannya ada di kita, bukan di virusnya, bukan di pemerintah, bukan di struktur sosial. Kita mau panik atau tidak atas pandemi COVID-19, tergantung kita menafsirkan pandemi COVID-19 itu sendiri. Karena realitas adalah kreasi individu. Dunia sosial bukan struktur yang utuh dan tunggal, melainkan konstruksi-konstruksi individual. Jadi dunia sosial itu bukan struktur utuh. Dunia sosial itu apa sih? Ini loh strukturnya. Bunyinya ini, isinya ini, variabelnya ini. Bagi teori tindakan nggak ada itu. Dunia sosial isinya, kalau pohon itu ada ranting-rantingnya, konstruksi-konstruksi individual. Isinya tafsiran A, tafsiran B, tafsiran C, tafsiran D, kemudian jadi satu, jadilah sebuah pohon yang namanya dunia sosial. Struktur sosial hanya konsekuensi logis atas tafsiran-tafsiran yang serupa. Ya, ada struktur A, struktur B itu karena kebetulan tafsirannya sama, interpretasinya sama, maka dia menyatu jadi sebuah struktur misalnya. Dunia sosial ya dunia menginterpretasi, dunia saling menafsirkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk mulung pikiran sesi ke-7. Ini mungkin sesi atau gameplay yang cukup panjang ya. Saya duga ini lebih panjang dari teori struktural konflik ya di sesi sebelumnya atau part yang sebelumnya dari pengantar teori sosial ini. Menjadi menarik dan saya cukup antusias untuk khususnya di sesi teori tindakan, karena saya merasa teori tindakan ini teori yang paling susah ya dari 3 rumpun teori dasar dalam memahami teori sosial. Kalau teman-teman perhatikan nanti ketika kita sudah masuk tokoh, kalau teman-teman paham 3 teori mendasar ini, teman-teman jauh lebih mudah untuk masuk 3 tokoh besar ya. Durkheim, Marx, dan Weber. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena teori konsensus itu nanti salah satu varian teorinya ya Emil Durkheim, fakta sosialnya misalnya, atau Durkheimian, fungsionalisme macam-macam, Parson, Merton, itu sebenarnya satu rumpun atau satu aliran teori
struktural konsensus. Nah, teori struktural konflik nanti variannya ada Marxisme, Karl Marx sendiri, neo-Marxisme seperti teori kritis Pierre Bourdieu yang sudah agak beririsan, Louis Althusser, Antonio Gramsci, ya, bahkan Lenin sekalipun itu ya termasuk teori struktural konflik. Nah, di teori tindakan nanti kita variannya ketemu Max Weber, ya. Termasuk nanti ada George Ritzer di McDonaldisasi masyarakat, ada juga teori labeling ya di Erving Goffman, misalnya di Lemert, di Cole, Charles Cole, dan kayaknya ada etnometodologi sama fenomenologi. Mungkin saya agak kesulitan di dua subbab itu nanti ya. Dan nanti setelah itu mungkin kita masuk ke Michel Foucault, itu nanti agak berbeda lagi. Dia satu bab sendirian. Michel Foucault sebagai postmodern ya, mewakili postmodern karena orang-orang tiga Max Weber, Karl Marx dan Durkheim ini mewakili tradisi modern. Nanti tradisi postmodern sendiri masuk di Michel Foucault, di Anthony Giddens, Ulrich Beck, dan nanti kita berakhir di feminisme sebenarnya. Masih panjang sekali sebenarnya karena kita belum masuk tiga tokoh inti atau tiga tokoh besar dalam sosiologi atau teori sosial, karena tiga tokoh ini itu nanti melahirkan varian teori yang cukup banyak. Atau saya agak sedikit klaim ya bahwa teori-teori sosial itu sebenarnya catatan kakinya tiga tokoh nanti yang kita pelajari, Durkheim, Marx, dan Weber. Apalagi Marx itu cukup berpengaruh ya, walaupun Weber dan yang lainnya juga cukup berpengaruh gitu. Jadi teori-teori sosiologi untuk bisa paham teori sosiologi khususnya modern ya, atau dalam teori filsafat postmodern khususnya filsafat sosial, itu ya nggak akan lari jauh-jauh dari Durkheim, Marx, dan Weber gitu. Nah, untuk sesi berikutnya di pengantar teori sosial kita masih di pengantar, tapi kita akan habiskan mungkin 3 subbab terakhir. Ada 3 subbab yang akan kita habiskan di sesi ke depan, semoga tidak lebih panjang dari teori tindakan ya. Kita akan membahas tentang modernitas, jadi perteorian sosiologi klasik. Jadi kita agak sedikit mendongeng mungkin dan sedikit berfilsafat atau mendeskripsikan kehidupan modern, kehidupan Eropa yang disebut sebagai modern gitu ya. Jadi kita akan membahas perteorian sosiologi klasik yang menganalisis modernitas. Kemudian kita membahas modernitas itu sendiri dan modernisme dalam sosiologi atau modernisme dan sosiologi itu kita ketemu di sesi berikutnya ya, untuk menghabiskan sesi atau bab pengantar. Setelah itu kita masuk ke babnya Emil Durkheim untuk belajar pemikiran-pemikiran atau mulung pikiran-pikirannya Durkheim. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum nonton mulung pikiran bisa cek di description, cek di video-video yang sudah saya upload. Ada 2 buku yang sebenarnya sedang kita pulung, pengantar teori sosialnya Pip Jones dan Laila Majnun ya. Yang belum nonton Laila Majnun bisa nonton Laila Majnun. Sudah sampai part berapa saya agak lupa ya. Dan teori sosial kita sudah bahas 3 sesi sebelum ini ya, yang cukup komprehensif insya Allah. Dan tetap jangan berhenti atau jangan berhenti di video ini ya. Tapi kalau bisa teman-teman baca bukunya langsung. Karena kehidupan itu seni memahami, seni menginterpretasi dan menafsirkan. Bisa saja interpretasi atau tafsiran saya di bukunya Pip Jones ini berbeda dengan teman-teman di rumah atau teman-teman yang lagi nonton. Jadi baca bukunya langsung dan rasakan pengalaman personal membacanya. Terima kasih.